Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maitrini Adiani, nomor induk mahasiswa 23210111045. Saya sedang menempuh studi Magister Manajemen di Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan tentang tugas ujian tengah semester saya yang berupa paper. Dengan tema pemberdayaan UMKM, saya mengambil tema industri makanan sehat dan akan saya analisa menggunakan konsep hexahelix. Baik, ini adalah perkenalan singkat yang tadi sudah saya sedikit eh, jelaskan. Judul kali ini adalah industri makanan sehat. Nama Maitrini Andiani, NIM 23210111045 dengan dosen pengampu Dr. Doroti Roliha Panjaitan, SEMSI. Pada kesempatan saat ini, untuk pokok pembahasannya akan ada 4 bab. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, tinjauan literatur. Yang ketiga, pembahasan. Kemudian yang keempat atau bab keempat adalah kesimpulan dan saran. Baik, latar belakang. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau kita sering sebut UMKM di sektor makanan memiliki peran penting dalam perekonomian global, terutama di negara-negara berkembang. Khususnya di Indonesia, sektor UMKM makanan terus tumbuh pesat dan menjadi kontributor signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan pendapatan nasional. Nah, di sisi lain, munculnya masalah kesehatan masyarakat seperti tingginya angka obesitas, penyakit jantung, dan diabetes menunjukkan pentingnya adopsi gaya hidup sehat, termasuk pola makan yang baik. Makanan sehat saat ini semakin diminati oleh masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan. Ini memberikan peluang bagi UMKM di sektor makanan untuk berkembang dengan menghasilkan produk makanan sehat yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Namun, banyak tantangan yang dihadapi oleh UMKM makanan sehat termasuk dalam hal pemasaran, sertifikasi, dan inovasi produk. Nah, selama beberapa tahun terakhir telah terjadi peningkatan kesadaran akan kesehatan dan nutrisi di kalangan masyarakat. Ini telah mendorong permintaan akan makanan sehat. Jadi permintaan makanan sehat itu dewasa ini trennya adalah naik terus. Nah, di sisi lain ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh UMKM yang menyediakan atau yang memproduksi makanan sehat dalam mengembangkan usaha mereka. Tantangan ini mencakup akses ke modal, perizinan, dan regulasi yang kompleks. Pemasaran produk yang efektif dan persaingan yang semakin ketat juga menjadi tantangan UMKM makanan sehat. Oleh karena itu, paper ini dan presentasi ini bertujuan untuk menganalisa berbagai hubungan terkait UMKM makanan sehat dan teori atau konsep hexahelix, termasuk di dalamnya faktor yang mendukung dan menghambat perkembangan UMKM makanan sehat. Nah, teori hexahelix itu sendiri apa sih? Hexahelix adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dan menganalisis interaksi kompleks antara 6 pemangku kepentingan atau stakeholders yang berperan dalam ekosistem inovasi. Kerangka kerja ini digunakan dalam konteks pembangunan ekosistem inovasi dari berbagai sektor termasuk dalam pengembangan bisnis dan inovasi. Nah, hexahelix sendiri terdiri dari 6 peran stakeholders. Yang pertama, peran akademik atau akademisi. Yang kedua, peran pemerintah atau government.
Yang ketiga, peran media massa. Yang keempat, peran industri atau bisnis. Yang kelima, peran masyarakat. Dan yang keenam adalah peran UMKM. Oke, langsung kita masuk ke hexahelix yang sudah dianalisa untuk UMKM makanan sehat atau industri makanan sehat itu sendiri. Yang pertama, di sini ada peran akademik atau peran akademisi. Nah, peran akademik ini ada yang pertama penelitian nutrisi, di mana institusi akademik bisa melakukan penelitian yang mendalam tentang nutrisi, teknik produksi makanan, terus keamanan pangan, dan inovasi produk. Nah, hasil penelitian ini dapat membantu industri makanan mengembangkan produk baru yang lebih sehat, lebih aman, dan lebih inovatif. Terus kemudian ada penelitian teknik produksi makanan. Nah, teknik produksi makanan ini akademik juga bisa meneliti teknik produksi makanan. Kemudian eh, ada pelatihan dan pembekalan pekerja. Pelatihan dan pembekalan pekerja sendiri, akademisi ini dapat membantu dalam pengembangan program pelatihan atau sertifikasi untuk memastikan bahwa pekerja di industri makanan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memproduksi makanan sehat dengan aman dan berkualitas. Kemudian ada studi kasus. Studi kasus penelitian pasar. Ini adalah akademisi dapat melakukan studi kasus dan penelitian pasar yang membantu industri makanan memahami preferensi konsumen, tren pasar, dan permintaan untuk makanan sehat atau demand-nya. Kemudian ada publikasi ilmiah dan seminar. Di sini ini peran akademik dapat menyebarkan pengetahuan tentang makanan sehat melalui publikasi ilmiah, seminar, dan konferensi. Mereka juga dapat menjadi sumber konsultasi bagi industri makanan. Kemudian institusi akademik juga dapat membantu dalam menyampaikan pesan tentang makanan sehat kepada masyarakat melalui program pendidikan, kampanye kesadaran, dan sumber daya pendidik. Nah, itu tadi adalah peran akademik untuk industri makanan sehat. Yang berikutnya ada peran pemerintah atau peran government. Peran pemerintah sendiri dalam peningkatan kualitas industri makanan sehat itu sangat penting. Karena pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi kesehatan masyarakat dan memastikan bahwa konsumen memiliki akses ke makanan yang aman, bergizi, dan bermutu tinggi. Nah, beberapa peran pemerintah dalam hal ini yaitu ada regulasi dan standar kualitas, di mana pemerintah dapat mengeluarkan regulasi dan standar kualitas yang ketat untuk makanan yang mencakup aspek seperti keamanan pangan, label gizi, bahan tambahan, dan kontaminan. Kemudian, standar ini membantu memastikan bahwa produk makanan yang beredar di pasaran sesuai dengan norma yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, yang kedua ada insentif fiskal. Apa sih insentif fiskal itu? Insentif fiskal itu adalah keuntungan bagi produsen makanan sehat, seperti pembebasan pajak atau dukungan dalam pengembangan produk makanan sehat dari pemerintah. Ini bisa mendorong produsen untuk memproduksi makanan yang lebih sehat lagi. Kemudian ada pengaturan iklan makanan. Ini pentingnya peran pemerintah dalam mengatur iklan makanan yang ada di negara ini. Pemerintah seharusnya bisa mengatur iklan makanan, terutama iklan yang ditargetkan untuk anak-anak, untuk membatasi promosi makanan tidak sehat dan mendorong promosi makanan yang sehat. Kemudian pemerintah dapat menjalin kemitraan dengan industri makanan sehat untuk mengembangkan dan mendorong inovasi produk yang lebih sehat. Nah, ini juga mencakup insentif dan bantuan teknis. Kemudian ada kemitraan dengan industri. Nah, peran pemerintah ini dalam memastikan bahwa industri makanan sehat berkembang dengan baik
Konsumen memiliki akses terhadap makanan berkualitas dan masyarakat terlindungi dari bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh makanan yang tidak sehat. Nah, dengan regulasi yang ketat, pengawasan yang baik, dan pendidikan masyarakat, pemerintah dapat membantu meningkatkan kualitas dan keamanan makanan yang beredar di pasar. Kemudian, yang berikutnya adalah peran media massa. Peran media massa juga tidak kalah penting untuk industri makanan sehat. Yang pertama ada sumber informasi. Peran media massa itu dewasa ini semua orang mengakses informasi itu cepat melalui media massa karena kita akan bisa mengakses informasi dengan cepat melalui media massa. Maka sebaiknya peran media massa ini penting dalam menyebarkan sumber informasi atau menjadi sumber informasi yang penting dan sumber informasi yang terpercaya. Nah, media massa sendiri dapat menyediakan informasi tentang makanan sehat, gizi, dan praktek makanan yang baik. Kemudian, ada kampanye kesadaran. Media dapat meluncurkan kampanye kesadaran tentang pentingnya makanan sehat, baik melalui iklan, program acara khusus, atau artikel yang mendalam. Kemudian yang ketiga ada pemberitaan investigasi. Pemberitaan investigasi ini apa? Jadi media memiliki peran dalam mengungkapkan pelanggaran keamanan pangan atau ketidakjujuran produsen makanan atau masalah kualitas yang mungkin ada dalam industri makanan. Walaupun ini resikonya pasti sangat besar untuk media itu sendiri. Nah, kemudian promosi makanan sehat. Media massa ini juga mempunyai peran penting untuk media promosi. Media massa dapat membantu mempromosikan makanan sehat dan produsen yang berkomitmen untuk memproduksi makanan berkualitas. Kemudian peran media massa yang berikutnya adalah ulasan produk. Media massa juga dapat menjadi menjadi media untuk masyarakat membaca ulasan produk suatu industri makanan sehat. Tuh. Kemudian yang berikutnya ada mendorong tanggung jawab industri, di mana media juga dapat menjadi alat untuk mendesak industri makanan untuk berperan dalam memproduksi makanan yang lebih sehat, berkelanjutan, dan aman. Nah, peran media massa dalam meningkatkan kualitas industri makanan sehat sendiri ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan informasi yang memungkinkan konsumen untuk membuat pilihan yang lebih baik dalam hal makanan dan mendukung produsen yang berkomitmen pada kualitas dan keamanan makanan. Nah, kemudian ada peran industri atau bisnis. Yang pertama ada praktik produksi yang baik. Nah, industri makanan sehat sendiri untuk praktek produksi yang baik ini dapat menerapkan seperti good manufacturing practices. Itu seperti standar standar makanan yang ada di dunia yang bisa Indonesia terapkan. Itu gunanya standar itu untuk memastikan keamanan pangan termasuk pengawasan ketat terhadap kontaminannya, kebersihan fasilitas, dan keamanan pangan yang ketat. Kemudian pengurangan dampak lingkungan. Nah, peran industri sendiri dalam mengurangi dampak lingkungan dari produksi dan distribusi mereka, itu bisa dapat mengambil langkah-langkah seperti mengurangi limbah dan emisi karbon. Kemudian yang terakhir, peran industri bisa berkemitraan dengan organisasi non-pemerintah. Misalnya, ada organisasi non-pemerintah yang peduli dengan makanan sehat dan berkeberlanjutan yang dapat membantu industri mencapai tujuan kualitas makanan sehat yang lebih baik. Nah, kemudian peran yang berikutnya adalah peran masyarakat. Peran masyarakat itu sendiri, peran masyarakat bisa menjadi pemilih yang cerdas. Nah, konsumen ini berperan sebagai pemilih yang cerdas dengan memilih produk makanan yang sehat dan mendukung produsen yang berkomitmen pada kualitasnya. Kemudian ada edukasi konsumen. Di sini masyarakat dapat berperan dalam pendidikan diri mereka sendiri dan anggota keluarga mereka tentang pentingnya gizi, keamanan pangan, dan praktik makanan yang lebih baik atau makanan-makanan sehat yang
seharusnya dikonsumsi dalam keluarga dan pribadi masing-masing. Nah, kemudian ada penilaian produk, sama seperti peran media massa, masyarakat juga mempunyai peran dalam penilaian produk atau ulasan produk. Masyarakat dapat memberikan ulasan produk makanan yang jujur dan dapat diandalkan yang membantu konsumen lain dalam membuat keputusan yang lebih baik tentang apa yang akan mereka beli. Kemudian, peran masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam program kesehatan masyarakat. Nah, program-program kesehatan masyarakat ini diutamakan yang mendukung pendidikan gizi, akses ke makanan sehat, dan gaya hidup yang lebih baik. Yang berikutnya ada peran UMKM. Nah, peran UMKM ini, yang pertama ada inovasi produk. Kita ketahui semua bahwa UMKM di Indonesia ini sekarang sangat beragam dan mereka sangat inovatif dan mereka sangat kreatif. Nah, kita gunakan peran UMKM yang inovatif ini menjadi inovator produk gitu. UMKM seringkali lebih fleksibel dalam menguji dan memproduksi makanan yang baru. Kemudian peran UMKM juga bisa menjadi peran pemberi lapangan kerja. Nah, UMKM menciptakan lapangan kerja di komunitas lokal dan ini dapat berkontribusi pada peningkatan ekonomi lokal dan peningkatan taraf hidup. Kemudian, peran UMKM sendiri adalah untuk keberlanjutan industri, di mana UMKM sering memproduksi makanan sehat yang khusus dan sesuai dengan kebutuhan preferensi pasar lokal. Kemudian, keberlanjutan industri ini sendiri, peran UMKM adalah biasanya untuk menjadi reseller suatu industri makanan sehat. Jadi, penting untuk keberlanjutan industri itu sendiri. Nah, dalam berbagai cara ini, UMKM berkontribusi pada peningkatan kualitas industri makanan sehat dengan menyediakan produk yang inovatif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Mereka ini adalah pemain atau pemeran penting dalam ekosistem makanan sehat yang dapat membantu mengisi celah antara produsen besar dan konsumen dalam menyediakan makanan yang lebih sehat kepada masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana sih cara menjaga hubungan dalam jangka panjang atau menciptakan hubungan loyalitas dalam jangka panjang. Nah, dalam menciptakan hubungan jangka panjang, yang paling utama dilakukan adalah menjaga mutu dari produk yang akan dijual. Misal, menggunakan standar yang menetapkan ketentuan tentang mutu seperti Codex Alimentarius atau GMP, Good Manufacturing Practices, HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Points, kemudian di produknya digunakan label nutrisi, kemudian ada standar keamanan pangan, diberi label organik, kemudian diberi tanda kalau makanan ini adalah penanganannya adalah menggunakan penanganan pangan higienis, kemudian pengemasan makanannya juga higienis, diberikan pengetahuan tentang gluten free, halal, kosher, dan diet khusus lainnya. Nah, pada ketentuan terkait mutu, untuk semua makanan berbeda-beda di setiap negara. Tetapi untuk ketentuan yang harus dipenuhi di Indonesia biasanya untuk menjadi makanan yang sehat adalah yang utama adalah sertifikat halal MUI, gluten free, non-GMO, dan GMP. Oke, selanjutnya adalah analisa perilaku pasar konsumen. Jadi, perilaku konsumen dalam mengkonsumsi dan memilih makanan sehat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk preferensi pribadi, pengetahuan, nilai-nilai lingkungan, dan faktor eksternal. Nah, berikut ini adalah beberapa aspek perilaku konsumen dalam konteks industri makanan sehat. Yang pertama ada kesadaran gizi. Kesadaran gizi ini kesadaran konsumen tentang nilai gizi dan manfaat makanan sehat yang mempengaruhi pilihan mereka dan mempengaruhi
tubuh mereka, mereka sudah merasakan impact-nya gitu. Kesadaran akan gizinya itu tinggi. Yang kedua, preferensi rasa. Kita tahu sendiri kalau rasa itu enak atau tidaknya itu relatif. Walaupun penting untuk sehat, tapi rasa juga menjadi faktor yang utama dalam pemilihan makanan. Tentu saja masih banyak orang yang pilah-pilih dalam membeli makanan sehat karena biasanya makanan sehat itu identik dengan rasa yang kurang enak. Kemudian yang ketiga ada gaya hidup. Faktor gaya hidup ini sendiri termasuk pola makan dan aktivitas fisik itu memainkan peran dalam pemilihan makanan yang sehat. Masyarakat yang secara aktif eh, aktif secara fisik atau rajin berolahraga mungkin lebih cenderung mencari makanan yang mendukung kebugaran sehingga lebih cenderung memilih makan makanan yang sehat. Kemudian kalau yang nomor satu tadi kesadaran akan gizi, yang keempat adalah kebutuhan akan gizi. Jadi faktor yang keempat adalah kebutuhan akan gizi, di mana kebutuhan nutrisi individual seperti kalori, protein, serat, vitamin, dan mineral mempengaruhi pemilihan makanan. Ini berbeda antara individu dan dapat dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, dan aktivitas fisik. Kemudian yang kelima ada harga. Harga makanan sehat sendiri seringkali menjadi faktor penghambat karena biasanya konsumen menganggap makanan sehat itu mahal dan cenderung membandingkannya dengan makanan yang tidak sehat karena harganya lebih murah dan terjangkau. Kemudian yang keenam ada aksesibilitas, itu adalah ketersediaan makanan sehat di tempat tinggal, tempat kerja, dan lingkungan umum. Itu juga sangat mempengaruhi kemampuan konsumen untuk memilih makanan sehat. Yang ketujuh ada ketidakpastian dan kepuasan. Apa sih ini gitu? Ini adalah kondisi ekonomi, pekerjaan, dan perasaan umum yang mempengaruhi keputusan konsumen. Ketika konsumen merasa tidak pasti atau stres, mungkin mereka lebih cenderung untuk mencari kenyamanan dalam makanan yang tidak sehat. Kemudian yang kedelapan ada promosi dan pemasaran. Promosi dan pemasaran ini sendiri adalah tergantung kepada strateginya. Strategi pemasaran dan promosi makanan sehat dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Iklan yang efektif dan promosi berdasarkan manfaat kesehatan dapat mempengaruhi keputusan konsumen untuk memutuskan pembelian. Kemudian yang kesembilan adalah pendidikan dan pengetahuan. Tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang gizi dan kesehatan juga dapat mempengaruhi pemilihan makanan. Konsumen yang lebih teredukasi cenderung lebih sadar akan manfaat untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Kemudian yang 10 ada tingkat kepuasan dan kebiasaan. Pengalaman sebelumnya dan tingkat kepuasan seorang konsumen dengan makanan tertentu itu dapat mempengaruhi juga eh, kebiasaan makan konsumen. Kemudian yang ke-11 adalah kesadaran lingkungan. Kesadaran tentang dampak lingkungan dari produksi dan konsumsi makanan juga menjadi pertimbangan. Beberapa konsumen mungkin mencari produk makanan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kemudian nomor 12 adalah sumber informasi. Faktor dari sumber informasi sendiri seperti internet, media sosial, teman, keluarga juga dapat mempengaruhi pemilihan makanan sehat. Informasi dari sumber-sumber ini bisa menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan. Kadang-kadang jika kita punya teman yang memang hidupnya tidak sehat, pasti kita akan memperoleh informasi-informasi yang makanan tentang makanan yang kurang sehat itu sendiri. Tapi sebaliknya, kalau misalnya circle kita adalah orang-orang yang suka makanan sehat, itu pasti kita akan memperoleh banyak informasi tentang makanan sehat. Kemudian yang ke-13 ada pengaruh sosial budaya, sosial dan budaya. Nah, nilai-nilai budaya, keyakinan, agama, dan pengaruh dari lingkungan sosial juga mempengaruhi keputusan konsumen dalam pemilihan makanan sehat. Misalnya diet vegetarian atau diet yang sesuai dengan keyakinan agama tertentu. Kemudian yang terakhir ada pengalaman dan pembelajaran. Pengalaman pribadi dengan makanan sehat dan pembelajaran dari kebiasaan sehari-hari juga berperan dalam pembentukan perilaku konsumen dalam memilih makanan-makanan yang sehat.
Nah, pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor ini membantu produsen dan pemasar makanan dalam mengembangkan strategi pemasaran yang lebih sesuai dan produk yang memenuhi kebutuhan serta preferensi konsumen dalam memilih makanan. Kemudian ada identifikasi segmen dan target pasar. Yang pertama, segmen segmen umum berdasarkan usia. Kita tahu tidak semua makanan sehat itu untuk suatu segmen usia tertentu, tapi bisa untuk semua segmen, tapi tergantung makanan sehatnya seperti apa. Nah, segmen berdasarkan usia ini ada balita dan anak-anak, remaja dan dewasa muda, kemudian dewasa muda dan orang dewasa, kemudian lansia. Kemudian yang kedua ada berdasarkan preferensi diet. Berdasarkan preferensi diet ini biasanya ada segmen-segmen tertentu yang sedang melakukan diet untuk pemilihan makanan-makanan yang sehat. Yang pertama ada diet vegetarian atau vegan, vegetarian dan vegan. Kemudian diet makanan organik, kemudian diet makanan yang bebas gluten, kemudian diet makanan yang rendah karbohidrat, dan diet tinggi protein. Yang kemudian yang ketiga ada berdasarkan gaya hidup. Nah, segmentasi berdasarkan gaya hidup ini juga bermacam-macam. Di antaranya ada gaya hidup misalnya konsumen adalah seorang atlet, pasti gaya hidupnya berbeda. Terus konsumen adalah penggemar kesehatan, pasti gaya hidupnya berbeda juga. Kemudian konsumen yang gemar aktivitas di luar ruangan, pasti pemilihan makanannya beda juga. Kemudian penggemar yang konsumen yang penggemar kesehatan mental, pasti preferensi makanan sehatnya juga berbeda. Kemudian yang yang ke yang keempat, ada berdasarkan masalah kesehatan. Nah, segmentasi dan target pasar untuk makanan sehat yang berdasarkan segmen masalah kesehatan ini juga bervariasi. Misalnya, konsumen dengan penderita diabetes, penyakit jantung, penyakit autoimun, dan lain sebagainya itu mempunyai preferensi yang berbeda-beda dalam memilih makanan yang sehat. Kemudian yang kelima adalah berdasarkan kebutuhan khusus. Segmen yang ini cukup bervariasi seperti konsumen yang sedang hamil atau menyusui, kemudian manula atau lansia, kemudian orang dengan alergi makanan tertentu gitu. Terus yang keenam ada segmen berdasarkan lokasi geografis. Nah, ini misalnya geografisnya di dekat pasar lokal, pasti produk makanan sehat yang ditujukan untuk konsumen di wilayah lokal atau regional. Makanannya pasti ya makanan lokal gitu. Kecuali lokasi geografisnya itu tidak tidak ada pasar lokalnya, pasti konsumen bisa ekspor atau ke pasar internasional yang produk makanan sehatnya dipasarkan untuk konsumen luar negeri. Kemudian yang ketujuh, segmen berdasarkan harga. Harga sendiri ini juga menentukan peran penting dalam segmentasi pasar makanan sehat. Yang pertama ada pasar premium untuk produk-produk yang dengan kualitas tinggi dan dihargai harga yang premium. Nah, kemudian ada juga produk yang terjangkau, di mana makanan sehat yang dihargai dengan harga terjangkau untuk segmen konsumen dengan anggaran terbatas. Nah, kesimpulannya, dari hasil studi literatur yang dilakukan, maka disimpulkan pemberdayaan UMKM, khususnya industri makanan sehat, dapat dianalisa menggunakan konsep model hexahelix, di mana berbagai pihak terkait memiliki peran dalam membangun industri tersebut sudah masuk ke dalam teori model hexahelix. Nah, industri makanan sehat di Indonesia sendiri masih memiliki peluang yang sangat besar dan berbagai macam edukasi serta festival makanan yang masih dapat dilakukan untuk pemberdayaan UMKM atau industri makanan sehat, khususnya di wilayah Lampung.
Terima kasih. Itu tadi adalah pemaparan singkat saya terkait teori hexahelix yang saya analisa eh, dengan tema industri makanan sehat. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.